الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Widya Astuti dan rekan saya yaitu Siti Nurhidayah. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Kurban dan Akikah. Adapun untuk pembahasan pertama yaitu kurban akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan selanjutnya yaitu materi akikah akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Siti Nurhidayah. Baik, pembahasan yang pertama yaitu kurban. Menurut bahasa, kurban berasal dari qoroba yakrabu kurban kurbanan, yang artinya dekat dan mendekatkan. Sedangkan menurut istilah, kurban berarti menyembelih hewan atau binatang dengan maksud tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari raya haji atau Idul Adha dan setelah 3 hari berikutnya atau hari tasyrik. Jadi, pengertian kurban itu adalah perintah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih binatang ternak seperti unta, sapi, kerbau, domba dan kambing, yaitu pada hari raya Idul Adha sampai pada hari tasyrik, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat-nikmatnya serta mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil Al-Quran yang mengemukakan tentang kurban diantaranya yaitu terdapat pada Quran Surah Al-Kautsar ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, ayat ini menjelaskan bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan itu harus diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam melaksanakan kurban. Nah, kita itu harus diniatkan hanya untuknya. Selanjutnya yaitu hukum kurban. Nah, sebelum melaksanakan perintah kurban, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih hukum tentang berkurban. Nah, para ulama ahli fikih berbeda pendapat dalam menetapkan hukum ibadah kurban, sehingga terbagi menjadi 2 pendapat, yaitu yang pertama wajib. Nah, adapun pendapat yang mengemukakan bahwa ibadah kurban itu wajib, salah satunya adalah Imam Abu Hanifah. Nah, ia berpendapat bahwa kurban itu wajib apabila seseorang tersebut memiliki kemampuan. Nah, adapun dalil yang memperkuat pendapatnya itu adalah terdapat pada Quran Surah Al-Kautsar. Nah, dalam hal ini kurban itu dapat berlaku wajib apabila yang pertama yaitu seseorang tersebut telah bernazar untuk berkorban. Nah, apabila seseorang bernazar ingin menyembelih kurban, maka hukum tersebut menjadi wajib. Yang kedua yaitu seseorang diwajibkan untuk menyembelih unta apabila seseorang tersebut melakukan tawaf ziarah dalam keadaan junub, haid, atau nifas. Nah, hukum yang kedua yaitu sunnah. Adapun pendapat yang mengemukakan bahwa ibadah kurban itu sunnah adalah Imam Malik dan Imam Syafi'i. Selanjutnya yaitu sejarah kurban. Nah, dalam sejarah sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran terdapat 2 peristiwa dilakukannya kurban, yakni oleh Habil dan Qabil, putra Nabi Adam alaihissalam, serta pada saat Nabi Ibrahim akan mengorbankan Nabi Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama untuk kisah Habil dan Qabil, di mana kisah Habil dan Qabil ini sudah ada dijelaskan di dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 27. Di mana ayat tersebut menjelaskan tentang kurban yang dilakukan oleh 2 orang putra Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Nah, di antara 2 kurban yang dipersembahkan oleh putra Nabi Adam, kurban Habilah yang diterima, karena kurban yang dipersembahkan oleh Habil adalah kurban yang baik-baik. Sementara
kurban yang diberikan oleh Kabil adalah kurban yang buruk, sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kurbannya. Nah, untuk kisah yang kedua yaitu kisah Nabi Ibrahim dan anaknya yaitu Ismail. Nah, peristiwa tersebut diceritakan di dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 102 sampai 107, di mana ayat tersebut menjelaskan tentang sejarah kurban yang terjadi pada masa Nabi Ibrahim. Nah, yang mana Nabi Ibrahim ini mempunyai putra yang bernama Ismail. Nah, ketika Ismail mulai beranjak dewasa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim melalui mimpi untuk menyembelih anaknya. Maka, ketika perintah itu akan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan seekor kambing kibas yang besar. Nah, hingga saat ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban dengan hewan sembelihan seperti unta, sapi, kerbau, domba, biri-biri, dan kambing. Selanjutnya yaitu ketentuan hewan kurban. Nah, di mana dalam ketentuan hewan kurban ini meliputi yang pertama yaitu jenis hewan, yang kedua waktu dan tempat pelaksanaan, yang ketiga sunnah berkurban, dan yang terakhir yaitu pembagian daging kurban. Baik, yang pertama yaitu jenis hewan. Nah, jenis hewan yang boleh digunakan untuk berkorban adalah dari golongan bahimatu al-an'am, yaitu hewan yang diternakan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya, yaitu unta, sapi, kerbau, domba, atau kambing. Nah, adapun seekor kambing atau domba itu hanya digunakan untuk kurban satu orang, sedangkan seekor unta, sapi, atau kerbau bisa digunakan untuk 7 orang. Nah, adapun syarat hewan kurban adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu cukup umur. Nah, yaitu yang pertama, unta haruslah berumur 5 tahun atau memasuki 6 tahun. Yang kedua, sapi dan kerbau haruslah berumur 2 tahun memasuki 3 tahun. Yang ketiga, kambing itu berumur 2 tahun yang memasuki 3 tahun. Yang keempat, domba berumur 1 tahun dan memasuki 2 tahun. Nah, yang kedua syaratnya yaitu tidak dalam kondisi cacat, yaitu yang pertama matanya itu tidak boleh buta, yang kedua badannya itu harus sehat, yang ketiga yaitu kakinya tidak pincang, dan yang terakhir yaitu badannya tidak kurus kering. Adapun untuk waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban adalah sebagai berikut. Yang pertama, waktu yang sah untuk menyembelih hewan kurban yaitu pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah setelah salat Idul Adha, dan pada hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Nah, yang kedua yaitu tempat untuk menyembelih sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan salat Idul Adha. Nah, karena hal ini sebagai sarana untuk syiar Islam. Baik, selanjutnya yaitu sunnah berkurban. Nah, pada saat menyembelih hewan kurban, ada beberapa hal yang disunahkan dalam berkurban, yaitu yang pertama membaca basmalah atau bismillah, yang kedua yaitu mengucapkan takbir, yang ketiga membaca sholawat kepada Nabi, yang keempat menghadap kiblat, baik si penyembelih maupun hewan yang akan disembelih. Nah, keduanya itu dihadapkan ke arah kiblat. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih hewan kurban dengan menghadap ke arah kiblat. Yang kelima yaitu membaca doa supaya kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir yaitu mengasah pisau yang akan digunakan supaya lebih tajam. Selanjutnya yaitu pembagian daging kurban. Nah, setelah selesai disembelih, daging hewan kurban tersebut kemudian dibagi-bagikan. Di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat, yaitu mengenai seberapa banyak daging kurban yang boleh dimakan, yang untuk disedekahkan dan untuk dihadiahkan. Yaitu yang pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa menyedekahkan hewan kurban seluruhnya itu lebih baik. Nah, pendapat yang kedua, pendapat lain mengatakan bahwa sepertiga untuk dimakan sendiri, sepertiga dihadiahkan, kemudian sepertiga lagi disedekahkan. Nah, jadi pendapat kedualah yang dapat dijadikan pilihan yang terbaik.
Karena pendapat kedua ini juga sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi membagi daging kurban menjadi 3 bagian. Sebagian daging untuk dimakan sendiri, sebagian untuk dihadiahkan, dan sebagian lagi untuk diberikan kepada fakir miskin. Nah, kepada orang yang berkurban diharamkan untuk menjual bagian-bagian dari hewan kurban tersebut, baik berupa daging, kulit, ataupun yang lainnya. Akan tetapi, apabila seseorang berkurban dengan tujuan untuk memenuhi nazarnya, maka keseluruhan dari hewan kurban tersebut haruslah disedekahkan dan haram hukumnya untuk memakannya. Baik, selanjutnya yaitu tata cara penyembelihan hewan kurban. Nah, adapun tata cara penyembelihan hewan kurban yaitu pertama, hewan yang akan dikorbankan dibaringkan ke sebelah kiri rusuknya dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat. Diiringi dengan membaca doa, doanya yaitu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, kemudian penyembelih meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan agar hewan itu tidak menggerak-gerakkan kepalanya atau meronta. Yang ketiga, tata caranya yaitu penyembelih melakukan penyembelihan sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Nah, dapat pula ditambah dengan bacaan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun untuk para saksi pemotong hewan kurban dapat turut membaca takbir, misalnya Allahu Akbar. Nah, kemudian tata caranya yang selanjutnya yaitu penyembelih membaca doa kabul, yaitu doanya Allahumma minka wa ilaika Allahumma taqabbal min, kemudian sebut nama orang yang berkorban tadi. Selanjutnya yaitu hikmah berkurban. Nah, di antara hikmah berkurban yaitu pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Yang kedua, menghidupkan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang patuh dan tegar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hikmahnya yaitu mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yaitu menjalin hubungan kasih sayang antar sesama manusia, terutama antara yang kaya dan yang miskin. Yang kelima, yaitu sebagai moderator untuk persahabatan dan wujud kesetiakawanan sosial. Dan yang terakhir yaitu sebagai bentuk membahagiakan kaum duafa. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya materi tentang akikah. Baik, saya Siti Nurhidayah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang materi akikah. Nah, jadi pembahasan yang pertama yaitu pengertian akikah. Akikah dalam istilah agama adalah sembelihan untuk anak yang baru lahir sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Oleh sebagian ulama ia disebut dengan nasikah atau zadihah, yaitu sembelihan. Akikah juga diartikan sebagai penyembelihan hewan untuk kelahiran bayi laki-laki ataupun perempuan ketika berusia 7 hari atau pada usia 14 hari ataupun pada usia 21 hari. Nah, jadi pada saat itu juga dilakukan pencukuran rambut dan pemberian nama yang baik. Lanjut pembahasan yang kedua yaitu hukum akikah. Nah, jadi hukum akikah itu menurut kalangan Syafi'i dan Hambali adalah sunnah muakkadah. Nah, akikah bagi anak laki-laki itu yaitu dengan 2 ekor kambing, sedangkan perempuan itu dengan 1 ekor kambing. Tapi apabila jika seorang laki-laki itu diakikahkan dengan 1 ekor kambing, maka itu pun juga diperbolehkan. Nah, anjuran akikah ini menjadi kewajiban sang ayah, yaitu yang menanggung nafkah anaknya. Apabila ketika waktu dianjurkannya akikah, misalnya 7 hari kelahirannya, orang tua dalam keadaan fakir ataupun tidak mampu, maka ia tidak diperintahkan untuk berakikah untuk anaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surah At-Taghabun ayat 16 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang artinya,
maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah At-Taghabun ayat 16. Nah, tapi apabila ketika waktu itu orang tua dalam keadaan berkecukupan, maka akikah masih tetap jadi kewajiban sang ayah tersebut dan bukan kewajiban ibu ataupun kewajiban anak tersebut. Lanjut yaitu pembahasan yang ketiga, yaitu hal-hal yang disyariatkan waktu akikah. Jadi yang pertama itu disyariatkan untuk memberikan nama yang baik kepada sang anak. Nah, jadi nama ini dalam pandangan Islam merupakan sebuah doa. Nah, jadi pemberian nama kepada seorang bayi merupakan langkah yang awal bagi orang tua untuk mendidik dan menanamkan kepribadian pada anak tersebut. Nah, seorang anak akan merasa senang kalau orang tuanya memberikan nama yang baik dan mengandung arti yang indah. Kemudian yang kedua yaitu mencukur seluruh rambutnya tanpa tersisa dan bersedekah dengan perak seberat rambut yang dipotong tersebut. Lalu yang ketiga yaitu mentahiknya, yaitu mengunyah kurma sampai lembut lalu meletakkannya dan dioleskan pada rongga mulut bagian atas bayi. Lalu yaitu mengolesi kepala bayi dengan minyak wangi sebagai pengganti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang dulunya itu mengolesi kepala bayi dengan darah hewan akikah. Nah, kebiasaan mereka ini kan tidak benar, sehingga syariat Islam meluruskannya dengan cara mengoleskannya kepala si bayi tersebut dengan minyak wangi. Pembahasan selanjutnya itu syarat-syarat akikah. Nah, dari sudut umur binatang akikah dan kurban itu sama saja. Lalu sembelihan akikah dipotong mengikuti sendinya dengan tidak memecahkan tulang sesuai dengan tujuan akikah, yaitu sebagai fidah, yaitu mempertalikan ikatan diri anak dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu akikah itu dijamu atau diberikan kepada fakir dan miskin, keluarga, tetangga, dan saudara dalam keadaan masak. Berbeda dengan daging kurban yang diberikan dalam keadaan belum dimasak. Pembahasan yang selanjutnya yaitu sunnah-sunnah akikah. Nah, jadi ada beberapa amalan dalam melakukan akikah, yaitu ketika menyembelih hewan disunahkan untuk membaca doa terlebih dahulu. Nah, lalu juga disunahkan agar daging akikah itu dimasak terlebih dahulu sebelum disedekahkan. Nah, menyedekahkan daging yang sudah dimasak dan dikirimkan kepada fakir itu lebih utama daripada kita mengundang mereka ke rumah kita. Nah, lalu adapun dagingnya diperbolehkan untuk memakan, sebagian oleh yang punya hajat, sebagian dihadiahkan, dan sebagian disedekahkan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu jenis binatang akikah. Pada dasarnya akikah ini memiliki banyak kesamaan dengan kurban, termasuk di dalamnya kesamaan dalam hal jenis binatangnya. Nah, jadi dalam akikah ini biasanya memilih di antara 4 jenis, yaitu yang pertama kambing. Nah, jenis kambing inilah yang banyak disebut dalam beberapa hadis. Nah, menurut sebagian pendapat di kalangan ulama mazhab Syafi'i, berakikah menggunakan kambing akan lebih afdol dibanding dengan binatang lain. Lalu jenis yang kedua yaitu jenis domba. Nah, jadi jenis domba ini pernah digunakan oleh baginda Rasulullah SAW ketika mengakikahkan cucunya Hasan dan Husain. Nah, lalu jenis yang ketiga yaitu sapi. Dalam beberapa pengertian tidak ditegaskan bahwa akikah harus menggunakan kambing. Namun jika dikiaskan dengan kurban, maka akikah pun boleh menggunakan binatang lain, yaitu semisal sapi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu onta. Bagi orang tua yang tergolong berekonomi tinggi, maka disunahkan untuk menggunakan jenis binatang yang harganya lebih tinggi, semisal unta. Karena kita ketahui bahwa unta itu adalah binatang yang sangat mahal. Nah, jadi itu jenis-jenis binatang yang dapat dipergunakan untuk akikah. Dengan mengetahui jenis-jenisnya, orang tua pun dapat memilih jenis binatang mana yang paling sesuai dengan kemampuan ekonominya masing-masing. Kemudian yaitu syarat binatang akikah. Nah, para ulama sepakat bahwa segala yang diperbolehkan pada hewan kurban juga diperbolehkan pada akikah. Nah, jadi yang pertama, hewan yang diperbolehkan untuk akikah yaitu setidaknya hewan itu berumur
1 tahun lebih atau telah masuk tahun kedua untuk kambing dan domba. Nah, jika domba itu berukuran besar dan gemuk, maka akikah itu sah meskipun domba itu masih berusia 6 bulan. Tapi dengan syarat bila domba itu dicampurkan dengan domba-domba yang lain yang berusia 1 tahun, maka ukurannya tidak dapat dibedakan. Nah, sedangkan untuk kambing harus berusia 1 tahun dan telah memasuki tahun kedua. Lalu hewan sembelihan tidak boleh cacat, oleh karena itu tidak boleh akikah dengan menyembelih hewan yang buta, kurus kering. Kurus kering itu yang tidak ada daging pada tulangnya. Kemudian pincang, tidak mampu berjalan ke tempat penyembelihan. Juga tidak dibolehkan menggunakan hewan yang putus telinganya atau ekornya putus lebih dari 1/3. Nah, tidak sah juga menggunakan hewan yang ompong, kemudian tidak punya telinga, gila, nah sehingga tidak bisa digembalakan. Nah, lalu yang ketiga itu untuk akikah dengan sapi hanya diperbolehkan telah mencapai usia 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Sementara untuk onta diperbolehkan yang usianya 5 tahun dan masuk tahun ke-6. Boleh menyembelih onta atau sapi sebagai pengganti kambing dalam berakikah. Lanjut yaitu waktu pelaksanaan akikah. Adapun waktu pelaksanaan akikah terdapat pada sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yaumas sabi'i wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma." Artinya, setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih untuknya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa waktu yang dianjurkan untuk akikah yaitu di hari ke-7. Namun, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa akikah di hari ke-7 itu bukanlah suatu keharusan, tapi hanya berupa anjuran saja. Nah, lalu para ulama berpendapat dan sepakat bahwa waktu akikah yang paling utama adalah hari ke-7 dari hari kelahirannya. Namun mereka juga berselisih pendapat tentang bolehnya melaksanakan akikah sebelum hari ke-7 atau sesudahnya. Nah, jadi sebagian membolehkan melaksanakannya sebelum hari ke-7. Imam Malik berkata, pada lahirnya penetapan hari ke-7 itu hanya bersifat anjuran. Nah, sekiranya menyembelihnya pada hari ke-4, ke-8 atau ke-10 ataupun setelahnya, akikah itu telah cukup. Artinya, jika seorang bapak merasa mampu menyembelih akikah pada hari ke-7, maka hal itu lebih utama sesuai dengan perbuatan Rasulullah SAW. Namun, jika terasa menyulitkan, maka diperbolehkan untuk melaksanakannya pada hari berapa saja. Nah, jika seseorang itu menyembelih hewan akikah sebelum hari ke-7 atau ia menyembelih hewan tersebut selepas hari ke-7, maka hal itu pun juga dibolehkan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa apabila seorang bapak dapat menyembelih akikah pada hari ke-7, maka inilah yang paling utama, karena itu yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Namun, bila belum mampu dilakukan pada hari ke-7, maka boleh dilakukan pada hari apapun seperti pendapat Imam Malik. Jadi masalah akikah ini sebenarnya fleksibel. Dalam soal perintah menyembelih hewan akikah ini ada kelapangan dan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang artinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, misalkan nih setelah hari ke-21 masih belum sanggup melakukan akikah, maka pelaksanaannya dikala sudah mampu. Nah, pelaksanaan akikah pada hari ke-7, 14, dan 21 itu sifatnya adalah sunnah dan bukan wajib. Nah, jika seseorang tersebut berada dalam kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan, maka kewajiban melaksanakan akikah pun gugur. Karena apabila memang benar-benar tidak mampu,
seorang muslim diperbolehkan untuk meninggalkan atau tidak melakukan ibadah akikah ini. Pembahasan yang terakhir yaitu adalah hikmah akikah. Nah, jadi melaksanakan akikah ini mempunyai beberapa hikmah. Nah, diantaranya itu yang pertama, perwujudan rasa syukur kepada Allah karena dikaruniai nikmat yang sangat besar, yaitu berupa anak sebagai generasi penerus hidupnya. Kemudian yang kedua yaitu upaya mengajak anak untuk bertakarub atau dekat kepada Allah sejak masa-masa awal kehidupan di dunia ini. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai tebusan bagi anak sehingga syafaat kepada kedua orang tuanya pada hari akhir kelak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memperkenalkan kepada masyarakat atas kelahiran anak sebagai usaha mengukuhkan tali persaudaraan di antara sesama. Dan yang terakhir yaitu sarana yang potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membagikan sebagian rezeki berupa sajian daging akikah. Baik, sampai di sini penjelasan dari kami yaitu kelompok 10. Kami memohon maaf jika ada terdapat kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak sengaja. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.